hari ini kita akan mempraktikkan praktik coaching dalam 2 kasus ya. Yang pertama, saya di kelompok satu ini terdiri dari Ibu Nena Junaina dan Ibu Sumiatun. Kami akan mempraktikkan coaching dan sekaligus menjadi coachee ya. Kami akan secara bergantian, kemudian akan menyampaikan beberapa kasus, ada 2 kasus gitu. Iya. Baik, untuk kasus yang pertama itu ada rekan kerja ya, teman sejawat itu di sini ibu Mia. saya sendiri ya, kemudian itu mempunyai masalah tentang pembelajaran di kelas. Nah, tentang bagaimana siswa yang kurang aktif dalam belajar di kelas, kemudian tidak antusias seperti itu. Nah, dalam di sini kita akan bertanya atau berdiskusi tentang bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berikut ini adalah dialog yang akan kita laksanakan. Yakni saya sendiri sebagai coach, kemudian saya sebagai coachee, kemudian Ibu Nena sebagai coach. Ya. Baik, kita akan mulai. Baik. Assalamualaikum Ibu Nena, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mia, apa kabar juga? Baik, aku sih alhamdulillah. Bu Mia, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik Ibu. Mohon izin Ibu, apakah hari ini ada waktu untuk kita ngobrol sebentar? Kebetulan nih lagi tidak ada kerjaan. Oh, Jadi baik. lagi nggak ada supervisi. Harusnya hari ini ada supervisi, cuma karena sesuatu hal jadi dibatalkan. Silakan Bu Mia, duduk dulu silakan. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu hari ini ya. Jadi Ibu mohon maaf nih, saya ingin berbagi keluh kesah seperti itu ya, tentang keresahan yang selama ini saya rasakan Bu. Saya tuh akhir-akhir ini ya Bu mengalami atau merasa murid-murid saya itu di kelas kok kurang antusias gitu dalam belajar. Kemudian apa ya namanya, anak-anak tuh masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, terutama saat pembelajaran saya ya dan dalam kelas itu. Jadi menurut Bu Mia, apa yang Ibu Mia harapkan dari obrolan kita hari ini ya? Saya inginnya sih ada solusi ya Bu dari permasalahan yang saya sampaikan ke Ibu nanti. Jadi ada apa ya namanya, ada solusi atas permasalahan sehingga apa yang menjadi keresahan saya dalam pembelajaran di kelas itu ada solusi terbaik lah, terutama untuk anak-anak, seperti itu Bu. Hal apa yang membuat murid-murid Ibu tuh kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Apa ya Bu, mungkin kalau saya pikir ada beberapa nih Bu ganjalan dalam saya merefleksi diri saya sendiri ya, bagaimana anak-anak itu kurang antusias dalam belajar itu. Mungkin yang pertama itu saya seperti apa ya, anak-anak membosankan lah seperti itu. Pembelajaran yang saya laksanakan itu membosankan mungkin bagi anak ya, kemudian terlalu monoton, kemudian tidak ada, saya cenderung banyak berbicara atau banyak menggunakan metode ceramah seperti itu Bu. Kemudian apa yang kedua itu saya karena saya terlalu dominan di dalam kelas, kemudian anak-anak ini terlihat pasif gitu Bu, tidak aktif ketika terutama dalam belajar dan berdiskusi Bu. Kira-kira apa yang membuat murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran Ibu kali ini? Apa ya? Mungkin ini Bu, yang membuat anak-anak tidak antusias itu mungkin itu tadi ya, mungkin saya dalam merancang pembelajaran itu tidak mengasihkan gitu untuk anak-anak. Kemudian apa namanya, kurang ice breaking gitu ya kan. Iya. Kemudian apa ya, pembelajaran menjadi tidak menyenangkan gitu Bu. Itu yang saya ini sih saya refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan gitu.
Wah, saya sependapat dengan Bu Mia ya, kalau pembelajaran itu memang harus asik dan menarik. Terus, apa yang bisa membuat, murid-murid itu supaya asik pada pembelajaran Bu Mia ya? Apa ya Bu, mungkin saya akan ini Bu, apa namanya, menggunakan sumber-sumber belajar yang, lebih relevan gitu ya. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya itu sehingga kurang aktif saat belajar di kelas ya Bu ya? Nah itu Bu, Mmm, masalahnya seperti ini, eee, ketika dalam menyampaikan pembelajaran itu saya masih melakukan dengan metode ceramah gitu ya. mhm. Kemudian, murid hanya mendengarkan saja sehingga anak-anak pasif seperti itu. Jadi saya juga tidak menggunakan, media pembelajaran yang tentunya bisa memancing kreativitas anak dalam berpikir, seperti itu, Bu. Boleh tahu tidak menggunakan sumber media belajar apa saja Ibu di kelas? Sumber belajar yang Iya, di kelas. Sumber belajar di kelas ya, Bu. Saya Mhm, jujur, Bu, saya memang, mungkin, eee, agak kurang kreatif ya, tapi ya mhm. yang di dalam kelas itu saya hanya menggunakan, metode berceramah saja gitu, dan hanya menggunakan, buku teks yang dibawa oleh anak-anak saja gitu, yang dibagikan kepada anak. Saya yakin sekali ya Ibu pasti bisa menggunakan berbagai media ya Bu ya. Nah, Iya, betul. selain buku teks itu apa Bu, media yang menurut Ibu bisa dipergunakan? Sumber belajar atau media yang bisa Ibu pergunakan di kelas? Sumber belajar yang mungkin ini ya, Bu, ya, saya kok kepikiran ini ya, saya ingin membuat rencana pembelajaran nih, Bu. Media yang saya gunakan itu mungkin bisa membantu anak-anak dalam berpikir kritis, kemudian bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran itu, mungkin, saya menggunakan YouTube, Bu. YouTube atau menggunakan media PPT itu saya pikir dapat memberikan visualisasi gitu ya kan, kepada Mhm, anak-anak bagaimana, mhm. memperdalam materi materi pelajaran sehingga materi-materi yang kita sampaikan itu tervisualisasi gitu. Wah, Anak-anak mendapat gambaran gitu, Bu. betul sekali itu Bu, itu bisa membuat anak-anak antusias saya rasa ya. Mereka Ya. pasti mendukung dan, membuat, anak-anak itu akan tertarik dan asik pasti di dalam kelas, Bu. Rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Jujur, Bu, dari kemarin saya merenung ya, Iya, merenung, merefleksikan diri saya, bagaimana saya mengatasi masalah ini. mhm, Saya banyak membaca buku referensi, bagaimana sih mengaktifkan anak gitu ketika dalam pembelajaran. Kemudian, saya terpikir oleh saya gitu ya, saya membuat rencana pembelajaran yang, lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya. mhm. Pembelajaran yang membuat anak itu menyenangkan gitu. Kemudian, lebih antusias lagi gitu ya, membuat, eee, pembelajaran dengan menggunakan metode yang lebih menyenangkan gitu. Itu yang pertama. Yang Mhm. keduanya, Bu, mungkin kesalahan juga di dalam refleksi saya ketika saya mengajar kemarin itu saya tidak menggunakan sumber belajar yang menyenangkan, yang tidak Mhm. bervariatif gitu. Oleh karena itu, saya ingin, menggunakan Bu, berusaha menggunakan PPT, kemudian, menggunakan YouTube ya untuk, memancing antusiasme untuk membuat anak-anak itu menjadi, apa ya, aktif lagi dalam belajar di kelas. Itu Selain bagus itu sekali juga ya, Bu, mhm, bagus sekali. saya terpikir gini, Apa anak-anak itu kalau belajar di kelas itu, mereka cenderung diam saja gitu ya, mhm, sepertinya tegang atau seperti apa. Mungkin nanti saya akan, membuat, model pembelajaran yang diselingi dengan bermain atau menggunakan teknik-teknik ice breaking dalam kelas. Gimana Bu, menurut Ibu? bagus sekali tuh, Bu. Saya rasa, insyaallah ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Untuk mencapai hal seperti itu ya, pastinya ada komitmen dong, untuk menjalankan rencana tersebut ke depannya akan seperti apa? Rencana ke depan ya Bu ya, Mhm, mengingat, apa namanya, anak-anak memang terutama kelas 2, saya kan mengajar kelas 2 ya Bu ya. iya,
butuh sekali bimbingan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah anak-anak itu membutuhkan pembelajaran yang memang sesuai dengan diri mereka gitu ya kan masih anak-anak ya usia anak-anak jadi mungkin ada rencana untuk belajar sambil bermain seperti itu Iya. kemudian menggunakan berbagai media ya media sumber belajar yang menyenangkan mungkin ya atau yang memancing atau memancing kreativitas untuk berpikir mereka sehingga materi-materi yang saya sampaikan ini tervisualisasi seperti itu Bu rencana Wah. itu rencana awalnya ya. Kemudian Mhm. kemudian bagaimana cara mengaktifkan anak-anak itu mungkin dengan diskusi kelompok. Saya akan mengaktifkan lagi diskusi kelompok sehingga anak-anak itu mereka berpendapat ya, mempunyai apa pendapat atau yang disampaikan sehingga mereka secara bergantian sehingga anak-anak menjadi aktif lagi dalam kegiatan berkelompok seperti itu, Bu. Wah. Ya, ide-ide yang mungkin saya keluarkan ya, kemudian Ibu memberikan saya penguatan gitu ya. Iya, keren. Dan ya, kemudian saya berharap nanti ke depannya itu pembelajaran di kelas itu lebih antusias lagi anak-anak, seperti itu, Bu. Dan Amin, ya sesuai yang Allah. diharapkan mungkin ya, karena memang, Mhm. untuk, saya berharap dengan media yang baik, kemudian metode pembelajaran yang baik, itu materi yang ditangkap anak itu memang benar-benar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar. Ya, ide-ide yang mungkin saya keluarkan ya, kemudian Ibu memberikan saya penguatan gitu ya. Iya, Dan keren. ya, kemudian saya berharap nanti ke depannya itu pembelajaran di kelas itu lebih antusias lagi anak-anak, seperti itu. Baik, Amin. Ibu Iya? terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini kita Sama-sama Bu berbicara. Mia, ini bermanfaat sekali ya buat kita semuanya, semoga menjadi bekal, untuk kita di ke depannya dan lebih baik lagi. Yuk Bu Mia, mungkin Baik. udah waktunya kita masuk Baik kelas. Ibu, terima kasih ya. Iya, Pesan saya sama-sama. Bu, saya ingin Ya. mudah-mudahan nanti kita menjadi guru-guru yang inspiratif ya Bu. Iya, betul. Yang dirundekan oleh anak gitu seperti itu. Amin, ya Amin ya Allah, rabbal alamin. Bu amin. terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama. mengganggu. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Mia, Baik, waalaikumsalam. alhamdulillah selesai untuk Alhamdulillah. koci dan koci praktik yang pertama, kemudian Iya. akan dilanjutkan dengan praktik dan koci Kedua. yang kedua, yakni tentang saya sebagai coach, kemudian Ibu sebagai Ibu Mhm. Nena sebagai koci. Kemudian dalam hal ini kasus yang akan disampaikan yakni ada rekan yang bercerita gitu ya tentang bahwa beliau itu mendapat teguran dari kepala sekolah, Mhm. kemudian melakukan yang sedang melakukan supervisi gitu ya saat dia mengajar. Ya, Iya. kemudian saat dia mengajar, yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan atau mengajar dengan menggunakan buku teks gitu ya. Tanpa buku teks. Tanpa buku teks ya, Iya, tanpa buku heeh. teks ya. Iya. Assalamualaikum Bu Nena. Waalaikumsalam Bu Mia. Ibu tumben sendirian? Duduk dulu deh. Boleh saya minta waktunya sebentar aja? Saya mau bercerita Hmm. tentang yang saya alami Oh tadi nih. baik, Mhm. baik. Sepertinya Ibu merasa apa nih ya? Ada keresahan tertentu nih. Ada yang mau dibagi atau mau ada yang apa namanya disampaikan nih Saya mau hari sharing ini? sedikit. Saya mau sharing tentang kejadian tadi nih, yang supervisi oleh kepala sekolah. Saya mendapat teguran langsung dari kepala sekolah karena melakukan supervisi saat mengajar. Jadi, saya mengajar tadi tanpa buku teks, dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Diingatkan sih, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Itu Bu Mia cerita saya. Oh gitu ya. Mhm. Baik, jadi Ibu Nena tadi mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kira-kira apa sih obrolan hari ini yang akan nanti solusi ke depannya gitu, yang kita harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin, ada solusi, ada jalan keluar dari permasalahan kita ini, di mana
harus ada kejelasan, harus ada ya kesalahpahaman ini harus harus lebih, jelaslah gitu, Ya. ada solusinya, mhm. Oh gitu ya, Mhm. baiklah. Mungkin memang sebaiknya seperti itu ya, lebih cepat lebih baiklah. Ibu tadi kan di depan diceritakan bahwa Ibu tidak menggunakan buku teks ya, Mhm. untuk dalam pembelajaran gitu, menyampaikan materi ke anak-anak. Kira-kira, eee, apa ya, yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks itu kenapa? Karena kan saya merasa menguasai materi ya dan, saya rasa juga itu tidak melanggar, eee, aturan juga, terus, materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Jadi saya rasa mengajar itu tidak terlalu butuh buku teks gitu, itu aja. Oh gitu. Jadi Mhm. menurut Bu Nena bahwa mengajar itu tidak perlu menggunakan buku teks gitu ya, Iya. karena sudah dikuasai materinya ya, sudah hafal Mhm. setiap hari disampaikan kepada anak, kemudian bertahun-tahun mungkin memegang, apa namanya, kelas-kelas tersebut gitu ya kan? Mhm. Nah, baik. Nah, apa yang Ibu rasakan sih kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku sebagai, pendamping dalam belajar anak-anak? Saya merasa bebas, Oh bebas gitu. di dalam memberikan, materi, terus saya merasa juga ya seperti diri saya sendiri gitu dan anak-anak ini juga sepertinya suka ya, walaupun memang, eee, ternyata memang menimbulkan hal yang, ada hal buruk juga gitu kan terjadi ketika saya disupervisi, ternyata ya memang, terkadang apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik. Udah gitu, eee, anak-anak ini juga, sepertinya menikmati gitu kan. Jadi memang, apa ya, lebih bebas gitu, untuk implementasi saya dan ini memang sesuai dengan Merdeka Mengajar saya rasa ya, gitu. Oh iya. Jadi memang dalam, Merdeka Belajar itu memang kita sebagai seorang pendidik itu diberikan kebebasan sebenarnya ya, Bu, ya, untuk memilih Benar, sumber belajar. Apalagi mhm, ketika kita bertemu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu, iya, eee, memang, sumber belajar itu banyak ya, Bu, ya, tapi kita, eee, gunakan atau kita manfaatkan sebagai, apa, untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, itu. mhm, Nah, iya, untuk itu Bu Nena, kalau iya, boleh tahu sumber belajar apa yang Ibu gunakan, dalam belajar itu? saya mempergunakan YouTube, terus artikel-artikel ilmiah yang ada di internet. Selain itu saya juga mempergunakan media belajar yang ada di sekolah, de media konkret ya, yang memang nyata, real ada di lapangan, ya itu saya pergunakan. Dan memang, kekurangannya adalah saya secara pribadi tidak mempergunakan buku dalam hal ini. Itu saja sih Bumi ya. Oh, baik. Itu Mhm. ya. Jadi yang dirasakan Bu Fitri memang Bu Nena memang, ketika, dalam mengajar itu sudah, sangat mumpuni gitu ya istilahnya menggunakan, Iya, media-media yang banyak, yang beragam. Namun, kekurangannya tadi adalah, Ibu tidak menggunakan media teks gitu ya, media, apa namanya, sumber belajar teks gitu ya, iya. kepada anak gitu ya. Bu, kira-kira apakah ada ketika Ibu tidak menggunakan buku teks itu menghambat, apa namanya, menghambat eksplorasi terhadap muridnya? Mmm, gimana ya, kalau dipikir-pikir, setelah saya pikir-pikir ya dari teguran ibu kepala sekolah ini ketika supervisi saya menyadari ya, buku teks ini bisa memperkaya menjadi referensi tambahan untuk anak-anak. Dan, saya rasa juga bisa menjadi sumber belajar lain, eee, tidak akan menghambat, tapi, justru akan mengeksplor materi pembelajaran lebih dan lebih untuk anak-anak. Iya sih, saya setuju sih Bu, yang Heeh, seperti itu karena memang ketika dalam, Merdeka Belajar itu kan kita untuk memenuhi kebutuhan murid, salah satunya itu adalah ada, pembelajaran berdiferensiasi ya. Ketika dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensiasi konten ya. Nah, di situ memang, kita sebagai seorang pengajar itu dituntut kreativitas kita dalam memanfaatkan media atau sumber belajar ya. Eee, kita bisa menggunakan,
media belajar berdasarkan gaya belajarnya. Misalnya tadi ya, misalnya kita menggunakan Butek untuk pelajar ya atau siswa yang berkebutuhan misalnya gaya belajarnya visual gitu ya atau auditory, kemudian yang lainnya mungkin bisa disesuaikan dengan minatnya seperti itu. Baik, menurut Ibu nih rencana ke depan nih ya tentang solusi atas permasalahan yang Ibu sampaikan kepada saya ini, Ibu menginginkan apa nih rencana ke depannya? Saya maunya menghadap kepala sekolah, terus menyampaikan permohonan maaf karena saya udah buat kecewa ya dalam hal ini karena memang anggapan bahwa guru yang memang dianggap bisa, mampu, mumpuni ternyata udah buat kecewa itu. Terus saya ingin bertemu langsung dengan Ibu supaya masalah ini bisa selesai dan menimbulkan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Ya. Ya, setuju sih Bu. Memang dalam menghadapi permasalahan tidak lepas dari kepala sekolah ya. Beliau adalah orang-orang yang memang ada di depan kita gitu ya, garda terdepan dalam sistem sekolah gitu ya. Kemudian mereka merupakan apa ya supervisor kita juga gitu kan. Iya. Dalam melakukan pembelajaran. Mungkin dari beliau saran dan kritik mungkin diberikan kepada kita semua untuk dijadikan pembelajaran. Nah, dari rencana tersebut Ibu Bu Nenah apa sih yang ingin Ibu sampaikan sehingga apa namanya kepada kepala sekolah nih terutama nih tentang apa saja gitu? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya sudah salah di dalam mengajar tanpa mempergunakan buku teks karena buku teks ini adalah salah satu sumber materi yang memang mumpuni gitu di dalam pendidikan ini bagaimanapun buku itu jendela dunia, anak-anak pasti membutuhkan. Terus saya juga akan menggunakan banyak sumber belajar selain buku teks, saya juga akan mempergunakan video atau ya seperti biasalah. Jadi merupakan combine antara buku teks dengan berbagai sumber belajar yang memang sudah saya kuasai. Baik, itu adalah ini ya apa namanya rencana nanti ke depannya ya kepada kepala sekolah ya Bu ya. Bagus sekali sih Bu, saya setuju dan mudah-mudahan nanti ada hasilnya dari percakapan Ibu dengan kepala sekolah dan mendapatkan solusi terutama ya tadi pertama adalah permintaan maaf tadi ya. Kemudian Ibu komitmen apa yang terhadap rencana ini nih? Komitmen yang akan Ibu buat nih ke depannya? Saya berkomitmen untuk apa ya? Untuk membuat rencana pembelajaran mungkin. Menggunakan buku teks sumber belajar sebagai salah satu sumber belajar, terus untuk eksplorasi materi ya, terus untuk medianya sudah jelas ya, pasti saya mempergunakan internet di sini, sehingga murid-murid saya pun bisa menjalankan Merdeka Belajar dan saya akan membuat murid-murid senang dalam keadaan apapun. Pastinya berpusat pada siswa. Itu rencana pembelajaran yang akan saya buat. Berpihak pada murid, biar mereka nyaman aja, senang. Ya, setuju banget itu ide bagus ya Bu ya. Mungkin akan memberikan apa ya sedikit pencerahan ya untuk permasalahan yang Ibu alami ini. Saya melihatnya memang Ibu Nenah ini sangat luar biasa gitu ya. Ketika sudah menguasai materi, kemudian menyampaikan ke anak-anak itu sudah di luar kepala itu sangat luar biasa sekali ya. Dan artinya apalagi ketika sudah mengetahui karakter anak, kemudian gaya belajarnya itu sangat membantu sekali gitu ya dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan ke depannya Ibu semua berjalan lancar ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mia ya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru inspiratif tadi seperti Bu Mia bilang dan menjadi guru-guru pembelajar yang luar biasa yang memang terus bergerak di dunia pendidikan yang terus bergerak. Iya, betul. Terima kasih Bu Mia ya Allah sudah membantu saya. Semoga kita semua bisa terus bergerak. Ya, bergerak dan menggerakkan. Seperti itu Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk
coaching dan praktek coach dan coaching hari ini Sudah selesai. sudah selesai. Selesai. Alhamdulillah berjalan dengan baik seperti itu. Amin. Mudah-mudahan apa Alhamdulillah. yang kita sampaikan hari ini bisa menginspirasi kita semua ya Bu, Iya, terutama betul. berdua dalam mempraktikkan coaching. Ini harus sering-sering kita dengan lakukan. iya, alur tirta. Baik. Ya. Ya. Terima kasih Bu Mia ya. Ya, sama-sama terima kasih untuk coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.